wabarakatuh. Untuk pagi hari ini kita akan memulai praktikum kimia fisika, di mana kimia fisika ini nanti ada 3 topik praktikum. Yang pertama adalah sistem zat cair 3 komponen. Nah, di sini yang tersedia di atas meja ini adalah alat dan bahan untuk praktikum sistem zat cair 3 komponen. Yang pertama di sini ada buret, kemudian statif dan klem, kemudian di sini ada glass beaker, kemudian di sini ada 5 buah labu Erlenmeyer, kemudian di sini ada pipet ukur dan pipet pump. Kemudian untuk bahannya di sini ada zat A, kemudian zat B, zat C, dan tambahan satu lagi yaitu pewarna. Zat A di sini adalah aquades, kemudian zat B adalah N-heksana, dan zat C adalah etanol. Kemudian ini digunakan pewarna untuk agar kita lebih mudah mengamati titik-titik saat campuran ini nanti sudah tidak homogen, kan akan terbentuk kekeruhan. Nah, kekeruhan yang ditimbulkan nanti akan bereaksi dengan zat warnanya. Langkah kerja yang pertama adalah memasukkan zat A ke dalam 5 buah tabung Erlenmeyer yang berbeda, masing-masing sesuai dengan komposisi, yakni untuk tabung Erlenmeyer yang pertama zat A adalah 2 mili, kemudian 5 mili, 10 mili, 15 mili, dan 18 mili. Kita mulai dulu untuk memasukkan zat A. Labu Erlenmeyer ini terisi dengan zat A, yaitu terisi dengan aquades dengan perbandingan sesuai yang ada pada buku petunjuk praktikum. Kemudian kita lanjutkan pengisian zat B ke dalam kelima Erlenmeyer ini dengan perbandingan sesuai yang tertera di buku praktikum. Setelah kelima labu Erlenmeyer terisi dengan zat A, yaitu aquades dengan perbandingan sesuai dengan di buku praktikum, kemudian sekarang kita isi kelima Erlenmeyer dengan zat C dengan perbandingan sesuai yang tertera di tabel pada buku praktikum. Untuk tabung yang pertama kita isi dengan zat C 18 mili, kemudian 15 mili, 10 mili, 5 mili, dan 2 mili. Sehingga nanti total volume dalam masing-masing labu Erlenmeyer ini totalnya adalah 20 mili. Kelima labu Erlenmeyer diisi dengan zat C, kemudian jangan lupa untuk masing-masing Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil. Karena apa? Karena zat C tadi kan etanol, mudah menguap. Sehingga untuk menjaga agar dia etanolnya ini tidak menguap, maka harus ditutup dengan aluminium foil. Selanjutnya kita akan mentitrasi masing-masing dari campuran zat A dan zat C di labu Erlenmeyer berikut dengan menggunakan zat B sampai timbul kekeruhan. Nah, untuk melihat agar kekeruhannya yang timbul itu nanti lebih tampak jelas, maka ke dalam masing-masing tabung kita tambahkan 3 tetes zat warna. Setelah kita beri zat warna, kemudian kita lanjutkan untuk mentitrasi masing-masing labu Erlenmeyer ini dengan menggunakan zat B. Sebelum titrasi kita mulai, zat B ini karena berperan sebagai titran, maka dia harus diletakkan di dalam buret. Ya, saya mulai untuk masukkan zat B ke dalam buret. Nah, untuk sebelum zat B ini dimasukkan seluruhnya ke dalam buret, maka buret harus dikondisikan terlebih dahulu menggunakan zat B ini. Kemudian setelah dikondisikan, kemudian dikeluarkan, ya, dibuang, baru kita isi lagi dengan zat B yang baru hingga volume maksimal. Lakukan titrasi, maka suhu campuran kita ukur dulu dengan termometer. Ukur suhunya kita lanjutkan dengan melakukan titrasi. Ini campuran zat A dan zat C, kita titrasi dengan zat B.
Untuk zat B, karena ini isinya adalah N-heksana, jangan lupa bagian atas buret kita tutup dengan aluminium foil untuk menghindari penguapan. Lakukan titrasi, jangan lupa tangan kanan pegang leher dari Erlenmeyer, kemudian tangan kiri kita gunakan untuk mengatur laju alir buret. Titrasi yang baik kita lakukan dengan mengeluarkan zat titrannya secara tetes demi tetes untuk mencegah terlewatnya titik akhir titrasi. Akhir titrasi ditandai dengan terjadinya kekeruhan pada labu Erlenmeyer yang pertama. Nah, kekeruhan ini kalau kita bandingkan dengan Erlenmeyer kedua yang belum kita titrasi, tampak kan dia ada di labu yang pertama ini ada, kalau kita lihat secara dekat itu ada titik-titik minyak yang atau titik-titik senyawa yang polar dan non polar yang tidak saling bercampur. Nah, terbentuknya kekeruhan ini menunjukkan titik akhir titrasi dan volume buret yang kita keluarkan harus diberhentikan. Dan ke analisa perhitungan untuk praktikum yang pertama. Jadi nanti saya jelaskan sebagian dari perhitungannya, kemudian nanti Anda lanjutkan sendiri untuk perhitungan yang selanjutnya. Nah, ini contohnya, dan ini nanti tabel pengamatan yang ini itu sebagai kita gunakan sebagai acuan data hasil pengamatan yang diperoleh dari praktikum 1. Ya, kemudian tabel pengamatannya nanti langsung dipindah di laporan persis seperti ini. Kemudian untuk perhitungannya di sini ada 3 cara perhitungan. Nah, yang pertama adalah menghitung mol zat A, B, dan C di dalam tabung 1. Ini yang saya kasih contoh cuma yang di dalam tabung 1. Untuk yang tabung 2 sampai dengan tabung 5 nanti Anda lanjutkan sendiri dengan cara yang sama persis dengan yang perhitungan tabung 1. Jadi tabung 1 itu kan terdiri dari zat A, zat C, sama zat B. Ya, seperti yang urutannya ini, zat A, zat C, sama zat C. Zat C sama zat B. Oke, kemudian untuk menghitung Na, N ini kan mol. Mol rumusnya adalah Va dikali massa jenis A dibagi dengan Mr. Zat A ini tadi kan aqueous, jadi Va 2, ya 2 ini dipindah ke sini, kemudian massa jenis A, massa jenisnya air 1, Mr-nya H2O 18, ketemu dia 0,11 mol. Kemudian NC, VC dikali rho C dibagi Mr. Nah, zat C ini tadi kan etanol, berarti pakai ini 18 dipindahkan ke sini kali rho-nya etanol dibagi 46, 0,309 mol. Kemudian NB zat B tadi kan N-heksana ya yang kita buat untuk titrasi. Zat B di sini 7,9 dikali rho-nya N-heksana 0,65 dibagi 86. Ketemu dia 0,06 mol. Kemudian ini untuk tabung 1, untuk tabung 2 sampai dengan 5 Anda lanjutkan sendiri untuk perhitungan molnya. Nanti dilampirkan di laporan. Oke, kalau sudah perhitungan pertama, kemudian kita lanjutkan perhitungan kedua, yaitu menghitung fraksi mol. Fraksi mol itu lambangnya adalah X. Nah, sama dengan perhitungan mol, perhitungan fraksi mol ini yang saya contohkan juga yang hanya di tabung 1 saja. Di sini ada fraksi mol A, fraksi mol C, sama fraksi mol B. Fraksi mol A rumusnya adalah Na per Na plus Nb plus Nc. Kemudian XC atau fraksi mol C berarti tinggal ganti yang atas ini NC, yang bawah ini sama semua ini. Kemudian XB itu yang atas tinggal ganti NB, fraksi mol B ya. Kemudian yang bawah ini sama semua ini. Kemudian diperoleh di sini fraksi mol A itu 23,125%, kemudian fraksi mol C 64,375 dan fraksi mol B 12,5%. Ini kalau dijumlah totalnya 100%. Totalnya X mol pada tabung 1 itu 100%. Nah, setelah kita menghitung fraksi mol, kita masukkan ke segitiga binoidalnya. Tujuannya pembuatan segitiga binoidal ini adalah kita mengetahui daerah dengan perbandingan berapa saja
ketiga campuran tersebut itu masih membentuk campuran yang homogen. Tadi kan ada air, etanol, sama N-heksan. Kita tahu kalau air dengan N-heksan dia tidak larut sempurna. Kemudian air sama etanol dia larut sempurna, etanol dan N-heksan larut sempurna. Nah, apabila ketiga campuran itu kita satukan, maka ada daerah dengan perbandingan tertentu yang dia itu membentuk sistem kesetimbangan campuran tiga komponen. Nah, sedangkan di perbandingan yang lainnya itu dia sudah mulai keruh atau kesetimbangannya itu terganggu. Itu. Kemudian ini untuk membuat segitiga binoidalnya, setelah kita mendapatkan XA, XB sama XC, kita membuat segitiga. Nanti ini buatnya di kertas milimeter blok ya. Kertas milimeter blok. Jadi nanti bisa membuat di kertas milimeter blok agar perbandingan skalanya lebih sesuai, lebih enak. Gitu. Kita buat segitiga sama sisi, yaitu segitiga A, B, C. Ya, kemudian kalau dari segitiga A, B, C ini dari sudut A itu kita mulai, ini adalah 0, kemudian kita mulai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai dia sini 100. Nah, 100 dari yang ini kita kan bergerak dari A menuju B, berarti dia adalah fraksi mol A sampai 100%. Kemudian kalau kita gerak dari sudut B, berarti di sini adalah fraksi mol B yang dimulai dari 0 sampai 100%. Kemudian kalau kita bergeraknya dari sudut C menuju sudut A, berarti ini adalah fraksi mol C yang dimulai dari 0 sampai 100% dari C. Kemudian dari fraksi mol tersebut kita cari titik-titiknya ya, kita masukkan titik-titiknya ke segitiga berikut. Jadi kalau XA ini kan dia 23,125, berarti kira-kira titiknya kan di sini. Nah, kemudian titik ini kita tarik garis putus-putus menuju ke, kalau dia XA berarti kita tarik garisnya menuju garis BC ya. Jadi kalau XA berarti garis BC. Nah, totalnya titik ini dia harus 100. Jadi kalau ini 23,125 berarti kan sisanya di sini adalah 76 ya, 76,875. Berarti kan sekitar di sini. Nah, ini kita tarik garis putus-putus ya, ini untuk yang XA. Kemudian XB itu kita tarik garis AC menuju garis AC. XB di sini 12,5, kita tarik garis menuju garis AC ini 12,5. Kemudian XC ya, XC sini berarti kita tarik garis menuju garis AB. Sehingga XC di sini kan dia 64,375, kita tarik garis ke sini sehingga kita di sini menemukan satu titik potong di antara tiga garis yang sudah kita tarik. Nah, satu titik potong ini kita kasih nama titik yang pertama. Nah, titik pertama ini kita peroleh dari tabung 1. Selanjutnya nanti Anda dapat 4 titik yang lainnya. Jadi di dalam total binoidalnya ini nanti ada 5 titik. Dari 5 titik yang diperoleh nanti Anda buat kurva, ya, Anda buat kurva. Kemudian daerah di dalam kurva merupakan daerah kesetimbangan zat cair 3 komponen. Sedangkan daerah di luar kurva merupakan titik yang sudah daerah yang tidak stabil atau daerah tidak setimbang dari sistem zat cair 3 komponen. Ya, kalau campurannya itu masih ada rasionya itu di dalam kurva, maka kalau Anda campur itu campurannya masih dalam keadaan bening. Sedangkan kalau pakai rasio yang daerah di luar kurva itu campurannya akan membentuk campuran yang keruh. Demikian untuk penjelasan praktikum kimia fisik praktikum pertama. Apabila ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.